Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you in good health, in good condition, and situation. Welcome back to our channel with me, Bu Sri Sumyati here. Today we will discuss for lesson 9. So, please all of you prepare your English book, your pencil, and your eraser. Silahkan siapkan buku paket dan buka pada lesson 9. Di samping menyiapkan buku paket, siapkan pensil dan penghapusnya ya. Okay, before we start, please saying by basmalah together. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the activities today we will discuss the using simple past tense and expressing feelings. Ya. Simple past tense digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi. Bentuk keterangan waktunya bisa gunakan yesterday yang artinya kemarin, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu, dan last night tadi malam, dan seterusnya. Dan bentuk yang lain bisa dengan kata ago. Bisa 2 days ago, 2 months ago, dan selanjutnya. Kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah bentuk kata kerja kedua atau kita sebut verb to. Kata kerja dibedakan dua jenis, yaitu yang pertama regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang ditambahkan ed di belakang kata. Contoh kata kerja 1, watch menjadi watched. Nah, kata kerja yang kedua, irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Katanya berubah, kata dasar itu berubah. Ya. Nih, verb 1, verb 2. Do menjadi did. By, kata kerja duanya adalah bought. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat halaman 25, di situ ada daftar ya, list of some regular and irregular verb. Ada daftar bentuk kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ini ada contohnya, ini kata past verb-nya atau verb 1, kata kerja 1, ini kata kerja 2-nya ditambahkan ed. Nah, irregular verb itu berubah ya, berubah dari kata kerja tersebut, kata kerja dasar. Contohnya go, went, eat, ate, see, saw, ya, dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat di situ. Next, simple past tense is used to talk about the past, yesterday, last week, 2 days ago, 2 weeks ago, etc. Ya, tadi sudah secara bahasa Indonesia sudah dijelaskan bahwa simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi dan kejadiannya sudah berakhir pada saat itu. Bentuk keterangan waktu ada yesterday, last week, 2 days ago, 2 weeks ago, dan sebagainya. Sentences in English divided into 3 types. Ya. Kalimat dalam bahasa Inggris dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama positif, lambangnya plus, negatif, mean, interrogatif, dan diakhiri tanda tanya. Rumus positif, subject plus past verb atau verb to, kata kerja 2. Contoh, I went to Jakarta last week. Ya, kata kerjanya went. Ya, pergi, saya pergi ke Jakarta pekan lalu. Bentuk negatif rumusnya adalah subject plus did not plus present verb atau kata kerja 1, verb 1. I did not go to Jakarta last week. Yang menunjukkan ini sudah pasnya adalah did not.
did. Ada kata did itu sudah bentuk past tense, sudah berlalu. Terus ditegaskan ini ada keterangan waktunya. Interrogatif, rumusnya did plus subject plus present verb atau verb one, kata kerja 1. Contoh, did I go to Jakarta last week? Nah, itu bentuk kalimat tanya. Next, halaman 76, perintahnya disuruh menggarisbawahi, underline the correct verb in the parentheses. Disuruh menggarisbawahi bentuk kata kerja yang benarnya. Ya. Contoh nomor 1, last month, my father and I, bla bla bla, my grandparents in Medan. Ya, ada bentuk kata last month, berarti kan past tense. Mana? Visits, visit, visited. Yang mana? Ini bentuk kata kerja past tense-nya ya, kata kerja duanya. Nomor 2, Johan and Siti bla 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 to apples yesterday. Ada yesterday, berarti sudah lampau. Yang mana bentuk kata kerja 2 untuk lampaunya? Bow, berasal dari kata by. Nah, kembali lihat halaman 75. Benar nggak? Itu ada kata bow, by menjadi bow, seperti itu. 3, 4, 5 kalian pelajari ya. Silahkan dicocokkan, punya Putri benar atau salah, bisa dikoreksi. Halaman 76, perintahnya adalah write short sentences in simple past tense using the verb provided. Maksudnya, tulis kalimat pendek dalam bentuk past tense dengan menggunakan kata kerja yang telah disediakan. Nih, nomor 1, si, ya kalian buat kalimat ininya, past tense-nya. Contohnya, I saw, positif kan menjadi verb 2. See menjadi saw. I saw Mr. Jack. Nah, Mr. Jack bisa diganti. Subjek juga kalian boleh kan dirubah ya. Kemudian negatifnya, I didn't see Mr. Jack. Ya, ini kata kerja dan 1. Did I see Mr. Jack? Seperti itu. Nomor 2, kalian buat kalimatnya positif, negatif, dan interrogatif dengan menggunakan kata kerja open. Ya. Contoh, I opened the window. Kemudian, I didn't open the window. Did I open the window? Ya, jadi Mr. Jack-nya nggak selalu Mr. Jack. Terus subjeknya tidak mesti harus I. Kalian boleh gunakan subjek you, they, we, he, she, it. Boleh ya, sesuaikan sesuaikan kalimatnya ya. Putri kasih contoh nomor 2, nomor 3 do, buatkan kalimatnya menjadi bagaimana? I did apa ya? Kalau do pastanya did berarti tetap I did ya, nomor 1, nomor ini. Nomor 3 I did ya. Kemudian negatifnya bisa I didn't do, sorry, nomor ini. I didn't do. Terus do I, seperti itu ya, karena do di sini sebagai kata kerja. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silakan buat ke dalam kalimat sederhana. Kalau kalian tidak tahu bentuk bentuk kata kerja 2, lihat halaman 75, semuanya ada ya. Nah, halaman 78, do you still remember your activities last week? Write them. Apakah kamu ingat aktivitas kamu pada pekan lalu? Ya, sepekan kemarin ngapain aja? Nah, buatkan kalimatnya di sini. Monday, hari Senin ngapain? Contohnya I studied English. Bisa tambahin apa ya? Thursday, Wednesday, Thursday. Nah, ini daily activity ya, in the past ya. Silahkan dituliskan di sini ya, dengan menggunakan kata kerja yang berbeda-beda. Jangan di sini I studied lagi, tapi gunakan kata kerja yang lain. Misalkan kamu pergi kemana? Ke toko buku, misalkan kamu mau makan apa, kan bisa ya. Kamu mungkin membaca, kan ada lagi. Ya, silakan buat latihan ya. Yang ini
reading, silahkan dibaca ya. Kemudian kita coba cari jawabannya ya. What did the President's Foundation hold yesterday? Apa yang telah diselenggarakan oleh yayasan ya kemarin? Apa jawabannya? Yang B, Speech English Contest ya. Silakan nanti dicari di jawabannya, di bacaan ya. Nomor 2, how many participants join the contest? Ada berapa banyak peserta pada kontes tersebut? 1000 partisipan atau 100 partisipan. Di situ ada berapa? Ada 100 ya. Jawabannya adalah A. Nomor 3, who opened the contest? Siapa yang membuka perlombaan tersebut, kontes tersebut? The President, yayasan ya. Who won the contest? Di situ siapa yang menjadi pemenang lomba? Monas ya. Monas is the name. Di situ di bacaan ada ya. Monas is the name of the student. Di situ ada bacaannya, silakan dicari. Number 5. Where will the next contest be held? Di mana lomba selanjutnya akan diadakan? In New York or in London? Silahkan dicari. Oke. Sekarang halaman 80 ya. Ini Bu Sri ada double ketutup. Ini adalah bentuk expression to expressing happiness ya. To expressing happiness ya, untuk menyatakan kegembiraan ya. Ini bisa dibacakan. You happy today. Ini nyambung harusnya ya. I'm glad to hear that. Ini ada di buku. I'm happy to hear that. Congratulations. You look so sad today. I'm sorry to hear that. I'm very sad to hear that. Oh, that's terrible. Nah, ini adalah ungkapan ya untuk menyatakan kegembiraan atau kesedihan ya. Kalau expression to show happiness, ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan kebahagiaan bisa I'm glad to hear that. I'm happy to hear that. Congratulations. Nah, ekspresi untuk menunjukkan rasa sedih ya, bisa I'm sorry to hear that. I'm very sad to hear that. Oh, that's terrible. Yang ini bisa kalian baca, ini ya good news ya. Kalian bisa perhatikan, dibaca ya. Ini adalah bentuk ungkapan kebahagiaan. Kalau ini bad news, bentuk kesedihan. Silakan dipelajarin ya, dibaca. Kemudian halaman 81 ini perintahnya adalah now make a dialogue with your partner based on the situation in its picture ya. Kalian disuruh membuat dialog dengan pasanganmu, kalau tidak ada boleh dipraktekkan sendiri, berdasarkan situasi pada masing-masing gambar ya. Kalian boleh menggunakan good news atau bad news, boleh salah satu. Praktekkan semua ya untuk menambah skill kamu dalam berbicara bahasa Inggris. Ya, nomor 1, sick father, ayahnya sakit. Got a new doll, memperoleh boneka baru. Got 100 in math, memperoleh nilai 100. Yang ini kepotong ya. Lost a new pen, kehilangan pena baru atau pensil baru. Kalian boleh praktekkan ke dalam dialog ya. Bu Sri minta yang disetorkan Bu Sri dalam voice note 1 ya. Kalian caranya bagaimana? Tadi lihat contoh halaman 81 ya. Tinggal diubah-ubah ya, sesuaikan gambar mana yang kamu mau pilih, seperti itu. Next. Ini mini dictionary ya. Dihafalkan ya. Contohnya bahasa Indonesia by, membeli, call, memanggil, clean, membersihkan, communicate, berkomunikasi,
Inggris, bahasa Inggris, foundation, yayasan, happy, bergembira atau senang, motivate, mendorong, memotivasi, news, berita, partisipan, peserta, speech contest, kontes pidato, set, sedih, see, melihat, sit, duduk, speak, berbicara, talk, berbicara, visit, mengunjungi. Kosakata ini silakan dihafal ya, biar kalian bertambah kosakatanya ya. Jadi menambah kemampuan kalian dalam bahasa Inggris, baik menulis maupun berbicara. Next, summary kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini, bahwasanya pertama past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Verb to ada dua macam, irregular dan regular, beraturan dan tidak beraturan. Ini tidak beraturan, ini beraturan ya. Untuk kalimat positif plus menggunakan verb 2. Untuk kalimat negatif ditambahkan did not dan verb 1. Kalimat interrogatif atau lambangnya tanda tanya diawali dengan kata did, kemudian subjek dan diikuti oleh verb 1, verb 1. Bentuk keterangan waktu yesterday, last titik-titik dan titik-titik go ya, last week, last month, 2 days ago dan masih banyak lagi. Okay, class, I think enough my explanation today. I hope all of you will understand about my short explanation just I give you just now. Bu Sri harap semoga kalian paham dengan apa yang telah Bu Sri sampaikan ya. Jangan lupa tugasnya adalah yang pertama, lengkapi latihan soal pada buku paket. Tidak dikirim, tapi Bu Sri minta kalian lengkapi ya untuk latihan kalian biar untuk improve kalian biar tambah pintar dalam bahasa Inggris ya dan lebih mahir insya Allah. Ini tidak dikirim. Yang kedua, praktekkan halaman 82 semuanya ya. Namun yang Bu Sri minta setorkan satu, pilih salah satu mana yang mudah ya. Gambar yang mana yang kamu sukai. Nah, kamu kirim dalam bentuk voice note, dialog, boleh praktekkan sendiri atau bersama partner. Yang ketiga, Bu Sri akan kirimkan Google Form ya. Ada 10 latihan soal, kalian kerjakan sebagai bentuk evaluasi untuk lesson 9 ya. Silakan dikerjakan ya. Insya Allah mudah ya. Okay, class, I think enough. Thank you for attention. Insya Allah we will continue for next week ya. And please to finish our meeting today by saying hamdalah together. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.